Di tahun 1963 itu mulai dibangunlah namanya Intisari, majalah Intisari yang dikembangkan oleh dua orang jenius, yaitu dari seorang jurnalis dan seorang wartawan, yaitu adalah P.K. Oyong dan Pak Jakob Utomo. Kedua sahabat ini mendirikan suatu grup media yang besar hingga kini dinamakan. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah berpanjang berkembangnya Gramedia. Itu apa saja? Simak video saya sebagai berikut. Oleh Kompas Gramedia, atau yang saya bahas tentang kali ini adalah bagaimana industri Gramedia bermula menjadi sebuah toko yang dikenal sebagai Gramedia. Nama Gramedia itu terdiri dari kata grafik, grafika, dan media yang disingkat menjadi Gramedia. Oke, saya akan membahas ini lebih lanjut ya teman-teman. Bagaimana di tahun 1963 yaitu berdirilah majalah Intisari yang pada perjalanan awal dari kedua orang sahabat ini yang dimotori oleh P.K. Oyong dan Pak Jakob Utomo. Dimulai dari tahun 1965 yang berubah nama menjadi Kompas, yaitu nama Kompas sendiri yang artinya adalah penunjuk arah itu diberikan nama Kompas oleh presiden saat itu, yaitu adalah presiden pertama RI, yaitu Soekarno-Hatta. Soekarno maksudnya, bukan Hattanya ya. Jadi teman-teman, selanjutnya pada awal mulanya berbagai media apa yang disebutkan pelopor. Saya suka kata-kata ini dikutip oleh Pak Jakob Utama, yaitu seperti ini. Pohon yang kita tanam tumbuh, berkembang, besar, menjadikan rahmat bagi setiap banyak orang. Seperti itu kutipannya. Pada saat itu tahun 2018 hingga 2020 saya bekerja di Gramedia. Saya sangat menikmati masa-masa itu. Makanya saya ingin membagikan pengalaman saya tentang bagaimana toko Gramedia ini berdiri ya teman-teman. Mulainya dari seorang jurnalis menjadi ide membuat sebuah toko. Gramedia ini terdiri dari buku-buku majalah-majalah yang dibuat toko pertamanya yaitu ada di Jalan Gajah Mada nomor 8. Kalau kalian tahu, itu toko pertamanya Gramedia yang dimotori oleh Pak P.K. Oyong ini. Dengan inovasinya dia membuat Gramedia tidak hanya menjual sebuah buku-buku, tapi dia juga menjual aksesoris, yaitu adalah kalkulator seperti Alphalink, alat penerjemah, dan pulpen lain-lainnya ya, seperti alat kesenian. Itu semua dipelopori oleh dari Pak P.K. Oyong. Hingga kini kalian bisa melihat gedung-gedung Gramedia masih berdiri atau menara Kompas Gramedia yang berada di Jakarta Barat. Teman-teman tahu Gramedia ini sudah berada di beberapa provinsi di Indonesia ya. Dimulai dari segi desain, dan sekarang di Gramedia itu saat saya bekerja semua karyawannya memanggil kata Mas atau Mbak kepada semua karyawan ya. Untuk khususnya di beda level, misalkan di divisi supervisor ke manajer, semua menggunakan kata Mas atau Mbak. Kenapa? Karena di Kompas Gramedia ini tidak ada nama kata Pak atau Bapak yang selain diberikan atau ditujukan kepada Pak Jakob Utama, yaitu adalah seorang pendiri. Beliau adalah seorang yang karismatik. Beliau meninggal pada tahun 2020, lebih setelah saya sudah tidak bekerja di sana. Pas lama beliau masih ada, itu perusahaan juga sudah dialihkan kepada anaknya, yaitu Lilik Utomo, yang saat ini memegang direktur utama di Kompas Gramedia. Oh ya, teman-teman, kalau kalian tahu, kalian pernah ke Kompas Gramedia, kalian pernah baca-baca buku kan bebas di sana, karena di Kompas Gramedia itu, Gramedia maksudnya, di toko Gramedia itu menawarkan sampel atau bacaan-bacaan buku-buku yang kalian ingin baca, kecuali di luar komik ya. Itu bisa kalian baca, kalian buka, kalian pelajari berupa video-video buku-buku tutorial dan buku-buku majalah-majalah lainnya seperti pertanian, sejarah, tutorial, buku-buku pelajaran lainnya. Karena minimnya literasi yang ada pada masyarakat Indonesia, mengubah gaya baca Gramedia ini menjadi lebih dibuka pada kalangan umum seperti perpustakaan hidup. Kalau kalian berdiri di dalam toko itu, kalian bisa melihat bagaimana gondola-gondola dan
rak-rak yang sudah dipajang di display, kalian bisa buka buku yang sudah ada di depan sampelnya. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kalian cari semua bisa kalian mulai dari bacaan-bacaan buku yang ada dalam sampel. Jadi seperti itu. Tanpa kalian harus membeli buku. Dan nanti digiring opini, ujung-ujungnya kalian akan tertarik untuk baca full di rumah. Kalian jadi baca bukunya itu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan kalian ketahui kenapa kalian tidak boleh duduk di dalam koridor Gramedia karena atau baca harus berdiri, karena kalau kalian tiduran atau duduk di sana itu mengganggu juga aktivitasnya si pengunjung lainnya. Makanya di sana adalah security yang mengingatkan SOP-nya. Seperti itu teman-teman. Mohon dimaklumin. Seperti itu. Saya rasa tidak ada yang mustahil dari seorang karyawan, jurnalis, dan wartawan untuk mendirikan toko seperti Pak Jakob dan Pak PK Okoyong. Jadi saya rasa itu cukup videonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya kalau kalian suka video ini. Saya akhiri dengan kata-kata, tidak semuanya orang memiliki toko, tapi kalian sudah ada satu langkah di depan mereka. Saya, Bang Mor, arsitek online toko kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.